Halo, perkenalkan nama saya Ilham Yanuar Putra. Saya merupakan mahasiswa dari kelas TI 3A dengan NIM 433210113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toyo Anggoro dari kelas TI 3A dengan NIM 433210119, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Nif Aryana dengan NIM 4.33.21.0.25 dari kelas TI 3A dengan nomor absen 21. Halo teman-teman semuanya. Jadi untuk pertama kami membahas mengenai dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan yaitu Bank Personal One, yaitu berisikan 5.000 data nasabah, di mana informasinya meliputi demografis nasabah, hubungan antara nasabah dan bank, lalu personal one. Dan kami mengambil dataset ini di Kaggle. Jadi untuk tugas utama dari pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara bank atau lembaga keuangan memutuskan seseorang atau nasabah yang kemungkinan besar mendapatkan pinjaman berdasarkan data historis mereka. Metode yang kami gunakan yaitu supervised, yaitu regresi, dan PaySpark. Dan tools yang kami gunakan Google Colabs agar bisa mengerjakan bersama-sama. Jadi yang kami awal lakukan di Google Colab, tentunya kami memasukkan atau import dataset terlebih dahulu, lalu kami mengecek datasetnya apakah sudah masuk, dan tentunya kami membuat DF sebagai data frame dari dataset yang akan kita gunakan agar mempermudah dalam pengkodean selanjutnya. Di sini ada DF show untuk mengecek apakah sudah terbaca atau belum dataset yang kami gunakan. Selanjutnya di sini ada print scan, di mana berfungsi untuk mengecek tipe data apa saja yang ada di dataset yang kami import tadi. Selanjutnya kami mengecek apakah dataset tersebut null atau duplikat. Untuk dataset ini kami sudah mengecek bahwa dataset yang kami gunakan ini tidak null atau tidak ada yang kosong, dan juga tidak ada yang duplikat, sehingga kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu kami menentukan dataset dengan tipe data yang numerik, lalu menentukan medianya. Ketika sudah mendapatkan medianya, setelah itu kami melanjutkan dengan proses mengkonversi data frame PaySpark ke data frame Pandas. Nah, di sini kami memiliki beberapa hipotesis untuk menggambarkan persebaran dan perbedaan dari dataset dengan pertanyaan, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan antara individu yang memiliki pinjaman pribadi dan yang tidak pada setiap tingkat pendidikan. Bisa kita lihat di sini kita memiliki 3 kuartil. Kuartil yang pertama yaitu undergraduate, yang kedua adalah graduate, dan yang ketiga adalah advance. Bisa kita lihat di sini semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, maka nasabah akan cenderung memiliki income atau pendapatan yang lebih tinggi. Lalu di boxplot ini kita juga dapat melihat bahwa nasabah yang memiliki income atau pendapatan di bawah 50, mereka cenderung untuk tidak mengambil pinjaman pribadi atau personal loan. Sementara nasabah yang memiliki income di atas 100, mereka akan cenderung untuk mengambil atau memiliki pinjaman pribadi. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apakah terdapat perbedaan pendapatan antara individu yang memiliki pinjaman pribadi dan yang tidak pada setiap level pengalaman kerja. Bisa kita lihat di boxplot ini bahwa tingkat pendidikan itu tidak terlalu berpengaruh. Yang memengaruhi hal tersebut adalah income mereka. Jadi
tingkat pendidikan itu tidak terlalu mempengaruhi. Bisa dilihat dari box plot tersebut bahwa rata-rata customer yang tidak dan memiliki loan itu hampir sama, tergantung dari range pendapatan mereka atau income mereka, di mana semakin tinggi income dari nasabah tersebut tanpa memandang mereka berada di tingkat education atau pendidikan yang mana, maka semakin tinggi income mereka akan cenderung mengambil pinjaman atau memiliki pinjaman. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3, apakah jumlah anggota keluarga memengaruhi kemungkinan seseorang memiliki pinjaman pribadi? Bisa kita lihat pada konplot ini bahwa nasabah yang memiliki anggota keluarga 1-4 itu hampir sama. Mungkin yang membedakan itu adalah nasabah yang tidak memiliki pinjaman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak anggota keluarga mereka, mungkin mereka akan mengambil atau memiliki pinjaman. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, variabel mana yang paling memengaruhi personal loan? Bisa kita lihat yang pertama yaitu income atau pendapatan. Income memiliki value sebesar 0,65. Lalu yang kedua yaitu adalah sisi average atau credit card average yang memiliki value sebesar 0,37. Bisa kita lihat bahwa sisi average itu maksudnya adalah pengeluaran nasabah menggunakan credit card selama 1 bulan. Lalu untuk value yang terakhir adalah Certificate of Deposit Account atau CD account yang memiliki 0,32. Jadi apakah nasabah tersebut memiliki Certificate of Deposit atau tidak? Bisa disimpulkan bahwa 3 variabel ini adalah variabel yang memengaruhi personal loan. Nah, setelah mengetahui beberapa hipotesis dan relasi yang ditujukan oleh antar variabel, maka masuk ke dalam pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara bank atau lembaga keuangan untuk memutuskan apakah seseorang pelanggan kemungkinan besar akan menerima pinjaman pribadi berdasarkan data historis mereka. Pertama-tama, di sini kami melakukan fitur selection dengan memfilter fitur-fitur yang memiliki korelasi absolut lebih besar dari 0,3 dengan personal loan. Nah, di sini tertampil 3 fitur yang memiliki nilai lebih besar dari 0,3, yaitu income, CC average, dan CD account. Setelah mengetahui 3 fitur yang paling berpengaruh, maka ambil 3 fitur tersebut untuk dijadikan prediksi apakah seseorang akan menerima pinjaman pribadi. Setelah mengetahui 3 fitur yang paling berpengaruh, maka ambil 3 fitur tersebut untuk dijadikan prediksi apakah seseorang akan menerima pinjaman pribadi. Lalu, di sini kami menggunakan model logistic regression untuk memprediksi kolom label dengan personal loan menggunakan kolom fitur yang telah terfilter tadi. Setelah model jadi, maka di sini kami menggunakan evaluator untuk mengukur dan menampilkan akurasi dari model. Di sini tertampil bahwa model kami memiliki akurasi 0,92, di mana model kami memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dan tidak terlalu fit. Lalu, pada tabel ini menunjukkan prediksi yang mana seseorang akan menerima pinjaman pribadi, di mana setiap baris mewakili satu entry data seperti pada tabel tersebut. Pada baris pertama, ID 3, vektor fitur yang pertama yaitu income dengan nilai 11, CC average dengan nilai 1,0, dan CD account dengan nilai 0. Di sini, dia tidak menerima pinjaman pribadi, dan model memprediksi bahwa nasabah pada baris ini tidak akan menerima pinjaman pribadi. Nah, di sini kami ingin membuktikan dengan model kami apakah nasabah dengan income 100 dan CC average 44,4 dan CD account 0 akan menerima pinjaman pribadi. Nah, dengan model kami di sini memprediksi bahwa nasabah tersebut akan menerima pinjaman pribadi. Setelah selesai melakukan semua operasi yang diperlukan, setelah itu menghentikan sesi Spark. Jadi, kesimpulan cara bank untuk memutuskan apakah seorang pelanggan menerima pinjaman pribadi atau tidak dengan melihat income, penggunaan rata-rata kartu kredit, dan jenis tabungan yang dipunyai. Dengan memanfaatkan pendekatan ini,
Bank dapat membuat keputusan pinjaman yang lebih terinformasi dan mengurangi risiko kredit yang tidak perlu. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.